Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan spesifik, ya, judul ini akan kita bahas insyaallah ya sepanjang Ramadan dalam rangka melibatkan hati kita di dalam berpuasa, ya, tidak hanya menahan haus dan lapar saja, karena pada dasarnya yang ingin dibentuk sebenarnya itu, ya, adalah hati dalam kaitan takwa, ya, karena takwa itu dikatakan Nabi at-taqwa hahuna sampai 3 kali, menunjukkan ke dada beliau, artinya hati. Jadi berpuasa itu dengan hati, ya, artinya ikutlah, tidak hanya lapar dan haus saja, tidak hanya melibatkan kondisi fisik kita, dan saya yakin, ya, terutama bagi kita yang umurnya sudah ya 40, 50, 60 dan seterusnya, itu kan udah bertahun-tahun puasa, ya, masa begitu-gitu aja ya selesai puasa tidak ada perubahan sikap yang pada dasarnya melibatkan hati. Nah, sisi lain juga, ya, kita pada hari ini pengantar saja dulu, ya, mengarah ke sana. Puasa ini kan jelas, ya, bahwa dia ibadah rahasia, ya, dia rahasia antara kita sama Allah. As-saumu li wa ana zibihi. Setiap amal ada anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasaku, puasa itu kata Allah, ya, as-saumu li, untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi rahasia ini kan tersembunyi sifatnya. Tentunya bagi kita, dilihat orang atau tidak lihat orang, kita lihat oleh Allah. Ini kan menjadi satu nilai ihsan yang sangat besar dia. Kita tetap berbuat kebaikan dimanapun, ya, kita bersikap terhadap penjagaan diri kita, itu kan semua bermuara di hati. Ya, ketika hati dilibatkan untuk memahami, ya, kondisi keberadaan kita, amal kita, ibadah, perbuatan kita, ramai atau sunyi, ada tidak ada orang, bahwa itu terus berlangsung, ini kan jelas bahwa hati sangat berperan sekali. Kemudian keinginan syahwat pun itu juga munculnya di hati. Sementara puasa kan harus menahan, ya, keinginan nafsu syahwat kita untuk menyenangkan badaniah ini. Jadi kalau asyik mau menyenangkan badaniah, kita tidak mendapatkan hakikat puasa itu. Tentu menyenangkan badaniah itu kemauan siapa? Nafsu, juga keluarnya dari hati. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang harus dijaga, ya, yang dipahami betul, sehingga memang puasa ini menjadi hal yang betul-betul pembersihan, pensucian, pencerahan, peningkatan, itu yang kita inginkan. Makanya kita bicara dari awal seperti ini, ya, supaya insya Allah startnya sudah bisa dipahami dan dimaknai secara baik dan benar, dan hari demi hari, ya, perubahan-perubahan itu akan bisa kita lakukan, ya. Apalagi sebenarnya
bagi kita ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, ini kan sebetulnya latihan ini sudah bisa dimanfaatkan ya. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban ketika kita berpuasa? Bagaimana keinginan kita yang begitu besar bisa kita tahan ya, tahap demi tahap. Nah, ketika Ramadan sebenarnya kita sudah ready, dia sudah tinggal menjalankan saja. Tapi ini kan kadang-kadang ya kita ini maaf saja cenderung yang sunat itu sepele ya. Yang sunat ini kadang-kadang kan cenderung sunat aja kok, nggak dibikin pun nggak apa-apa. Nah ini padahal sunat itu ya, semalam pun saya sudah singgung ya di dalam kajian hadis dan akhlak tasawuf itu masalah makan saja ya, kita sudah singgung bahwa kalau ulama sufi menggambarkan puasa itu junnah artinya benteng. Jadi kalau kita mendapatkan makna dari hakikat puasa di bulan Ramadan, maka puasa-puasa sunat itu jadikan membentengi nilai. Ya sama juga seperti kita sholat wajib. Begitu kita sholat wajib, sholat sunat itu membentengi. Karena artinya kalau orang sholat sunatnya tinggal, wajibnya masih ada. Ya. Tapi kalau sudah wajibnya tinggal, jangan mimpi sunatnya itu akan berlangsung. Nah, di sini ya, maka itu hal-hal seperti ini kembali bisa ditata ya, bisa ditata, bisa kalau orang bilang setel, diatur. Ini permasalahan yang sekali lagi mari ya, bahwa melibatkan hati ini sangat penting ya, apalagi di hadis karena dikatakan iza sumta, kalau kamu berpuasa fal yasum ya, hendaklah puasakan basoroka, penglihatanmu, yadaka, tanganmu, ya sam'aka, ya telingamu, ya kemudian juga digambarkan hatimu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa semua yang terjadi di badan kita itu jelas ada suruhan hati. Jadi tinggal meluruskan apa ya, jadi hati ini lurus maka badan juga akan lurus untuk bersikap. Kalau hati bisa menahan, badan akan tertahan. Kalau hati bisa kita bilang mensiasati kebaikan, itu otomatis badan akan ikut. Inilah maka itu ya kita coba akan membahas keajaiban hati ini karena apapun yang ada di dalam diri kita itu ibarat kalau bisa kita gambarkan pipa lah ya. Pipa itu unsur keluarnya satu, tapi sebelum itu cabang-cabang daripada yang akan keluar itu banyak. Maka seperti akal juga muaranya ke hati, nafsu juga muaranya ke hati, ruh kita ini dalam bentuk gerak muaranya juga ke hati. Nah ini permasalahan kalau kita lihat. Jadi maka itu hal-hal seperti ini tidak bisa lepas dari hati kita ya. Saya kira sementara demikian.